Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Mar'atus Sholihah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Ruang, dan teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, di sini kami akan membahas tentang luasan putaran garis lurus. Nah, materi yang kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama, persamaan garis lurus. Yang kedua, bidang XY diputar mengelilingi sumbu X. Dan yang ketiga yaitu bidang XY diputar menyilangi sumbu X. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang kami sajikan, perkenalkan dulu kelompok kami, yaitu yang pertama ada Miatus Sholihah, yang kedua ada Adila Khairunisa, yang ketiga saya sendiri Anissa Ulumunadirah, dan yang keempat yaitu Ani Mufidah. Materi pertama yang akan kita bahas adalah persamaan garis lurus. Jadi, sebuah garis lurus dapat diketahui persamaannya melalui rumus dan sedikit perhitungan. Ada 2 tipe persamaan garis lurus, yaitu yang pertama, persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik A, yaitu X1, Y1. Rumus untuk mencari persamaan garis yang diketahui gradiennya dan melalui titik A, X1, Y1 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kemudian yang kedua adalah persamaan garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Untuk mencari persamaan garisnya, kita dapat menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kemudian, materi berikutnya adalah luasan putaran garis lurus. Yang pertama, suatu garis lurus pada bidang XY diputar mengelilingi sumbu X. Nah, misalkan persamaan garis yang diputar adalah Z sama dengan 0 dan X sama dengan MY ditambah P. Misalkan T, X0, Y0, dan Z0 sebarang titik pada garis yang diputar, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0 dan X0 sama dengan MY0 ditambah P. Kemudian persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X itu adalah X sama dengan X0. Nah, persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di 0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang dilalui oleh T adalah X sama dengan X0. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0, diperoleh persamaan X kuadrat dikurangi M kuadrat dikali Y kuadrat ditambah Z kuadrat, kemudian dikurangi 2PX ditambah P kuadrat sama dengan 0. Nah, didapatkan persamaan ini merupakan persamaan kerucut. Dan berikut adalah gambarnya. Berikut ini adalah contoh soal. Jika suatu garis lurus dengan persamaan Z sama dengan 0, X sama dengan 2 dikali Y ditambah 4,
dan mengelilingi sumbu X, tentukan persamaan luasan yang terjadi. Kemudian penyelesaiannya, kita misalkan T itu adalah X0, Y0, Z0. Sebarang titik pada garis yang diputar, maka harus dipenuhi yang pertama Z0 sama dengan 0, yang kedua X0 sama dengan 2, Y0 ditambah 4. Nah, yang kedua ini kita jadikan persamaan Y0 dengan cara kedua ruas kanan dan kiri kita kurangkan dengan 4 dan dikalikan dengan 1/2. Maka diperolehlah Y0 sama dengan X0 dikurangi 4/2. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0. Kemudian persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T itu adalah, kita tuliskan kembali persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O pada slide sebelumnya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian diketahui tadi kan X sama dengan X0, maka X kuadrat juga sama dengan X0 kuadrat, sehingga bisa kita coret. Kemudian diketahui lagi Z0 itu kan sama dengan 0, sehingga diperolehlah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Kemudian kita tuliskan Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y0 itu kan X0 dikurangi 4/2, sehingga Y0 kuadrat itu sama dengan kuadrat dari X0 dikurangi 4/2 kuadrat. Jadi Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan kuadrat dari X0 dikurangi 4/4. Kemudian agar ruas kanan menjadi X0 dikurangi 4 kemudian kuadrat, maka kedua ruas kanan dan kiri kita kalikan dengan 4. Maka didapat 4 dikali Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 dikurangi 4 kemudian dikuadratkan. Itu jika dijabarkan menjadi X kuadrat dikurangi 8 dikali X ditambah 16. Kemudian kita jadikan agar menjadi persamaan sama dengan 0, maka ruas kanan dan ruas kiri kita kurangkan dengan X kuadrat ditambah 8 dikali X kemudian dikurangi 16. Maka diperoleh negatif X kuadrat ditambah 4 dikali Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 8 dikali X dikurangi 16 sama dengan 0. Kemudian agar X kuadratnya bernilai positif, maka persamaan tersebut kita kalikan dengan negatif 1. Maka persamaan luasan putaran diperoleh yaitu X kuadrat dikurangi 4 dikali Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 8 dikali X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, berikut ini adalah contoh ilustrasi gambar dari GeoGebra, contoh soal pada slide sebelumnya, yaitu untuk luasan putaran X kuadrat dikurangi 4 dikali Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 8 kali X ditambah 16 sama dengan 0. Materi selanjutnya pada luasan putaran garis lurus, yaitu suatu garis lurus pada bidang XY diputar menyilangi sumbu X. Jadi misalkan garis yang diputar itu menyilang sumbu X, maka persamaannya itu berbentuk yang pertama Z sama dengan K, kemudian yang kedua X sama dengan M dikali Y ditambah P. Kemudian misalkan lagi T itu adalah X0, Y0, dan Z0 sebarang titik pada garis yang diputar. Maka yang harus dipenuhi yang pertama Z0 sama dengan K, kemudian yang kedua X0 sama dengan M dikali Y0 ditambah P. Kemudian persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0, dan persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya itu di O adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah X sama dengan X0.
X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 diperoleh persamaan baru, yaitu Y kuadrat ditambah Z kuadrat per K kuadrat dikurangi kuadrat dari X dikurangi P per M kuadrat dikali K kuadrat sama dengan 1. Maksud dari mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 ini sama seperti materi-materi sebelumnya, yaitu dengan mensubstitusi nilai X0, Y0, dan Z0 yang sudah diketahui di tahap sebelumnya ke dalam persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, nanti akan menghasilkan persamaan baru. Nah, persamaannya adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per K kuadrat dikurangi kuadrat dari X dikurangi P per M kuadrat dikali K kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini itu juga merupakan persamaan hiperbola putaran berdaun 1. Untuk ilustrasi gambarnya bisa dilihat di bawahnya ini ya. Yang berikutnya ada contoh soal. Suatu garis diputar menyilangi sumbu X dengan persamaan Z sama dengan 3, X sama dengan 2Y ditambah 1. Tentukan persamaan luasan putaran yang terjadi. Lalu untuk penyelesaiannya, misalkan T, X0, Y0, dan Z0 sebarang titik pada garis, maka memenuhi Z0 sama dengan 3, X0 sama dengan 2Y0 ditambah 4. Nah, kalau kita cari Y0 nya, maka kita harus mengurangkan kedua ruas itu dengan 4, sehingga diperoleh X0 dikurangi 4 sama dengan 2Y0. Kemudian kita bagi kedua ruasnya dengan 2, sehingga diperoleh X0 dikurangi 4 per 2 sama dengan Y0, atau Y0 sama dengan X0 dikurangi 4 per 2. Lalu persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0. Dan persamaan bola yang melalui T dan berpusat di O adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Lalu yang berikutnya persamaan lingkaran yang dilalui T adalah, nah, untuk mencari persamaan lingkaran yang dilalui T ini kita bisa mensubstitusikan nilai X0, Y0, Z0 yang sudah diketahui pada tahap sebelumnya ke dalam persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Tadi kan diketahui X0 itu sama dengan X. Jadi untuk X0 kuadrat itu berarti X kuadrat. Nah, untuk Y0 tadi itu X0 dikurangi 4 per 2. Jadi untuk Y0 kuadrat nilainya menjadi kuadrat dari X dikurangi 4 per 2 kuadrat. Nah, tadi kan sudah diketahui juga untuk Z0 itu nilainya 3, berarti Z0 kuadrat itu 3 kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah kuadrat dari X dikurangi 4 per 4 ditambah 9.
Nah, karena nilai X di ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama X kuadrat, kita bisa mengurangkan kedua ruas itu dengan Y kuadrat. Jadi persamaannya menjadi Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan kuadrat dari X dikurangi 4 per 4 ditambah 9. Lalu setelah itu kedua ruas kanan dan kiri sama-sama dikalikan dengan 1/9 menjadi Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan kuadrat dari X dikurangi 4 per 36 ditambah 9 per 9. Nah, untuk ruas kanannya itu penyebutnya disamakan menjadi 36. Lalu persamaannya menjadi Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan kuadrat dari X dikurangi 4 ditambah 36 per 36. Kemudian kedua ruasnya sama-sama dikurangkan dengan kuadrat dari X dikurangi 4 per 36 sehingga menjadi X kuadrat ditambah Z kuadrat per 9 dikurangi kuadrat dari X dikurangi 4 per 36 sama dengan 36 per 36, atau juga bisa dikatakan Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 9 dikurangi kuadrat dari X dikurangi 4 per 9 sama dengan 1. Nah, jadi persamaan luasan putaran yang dimaksud itu adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 9 dikurangi kuadrat dari X dikurangi 4 per 36 sama dengan 1. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh ilustrasi gambar dari GeoGebra untuk luasan putaran Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 9 dikurangi kuadrat dari X dikurangi 4 per 36 sama dengan 1. Bisa dilihat ya. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang luasan putaran garis lurus. Nah, alangkah baiknya untuk lebih memahami tentang materi yang kami sajikan, kami di sini menyediakan latihan soal, yaitu ada 2 soal. Nah, nanti jika ada teman-teman yang ingin menjawab bisa dikirim di grup ya. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.